Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara bisa berkata, aku percaya padanya dan aku sedang mendoakan ini. Sekarang saya ingin bertanya, saudara membenci seseorang? Oh. Selamat datang di Menikmati Hidup Setiap Hari. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini saya akan membahas tentang topik terfavorit, disiplin dan penguasaan diri. Bukankah topik ini menyenangkan? Jangan mengganti saluran TV saudara. Saudara harus mendengarkan ini. Walaupun saudara seorang yang disiplin, kita selalu butuh untuk diingatkan. Walaupun hal itu mungkin sudah kita kuasai. Alat yang kita butuhkan adalah penguasaan diri. Jadi hal pertama yang saudara harus lakukan adalah berhenti berkata, saya tidak punya penguasaan diri, atau saya tidak disiplin. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah-buah roh. Dan Alkitab berkata, kita punya Yesus dan Roh Kudus, maka kita juga memiliki buah roh dalam diri kita. Tapi dalam bentuk bibit, yang harus kita latih agar bibit itu bertumbuh. Contohnya seperti kesabaran merupakan buah roh, dan kalau saudara belajar bahasa aslinya, dikatakan bahwa ini adalah buah yang bertumbuh melewati tantangan. Tapi saya tidak terlalu setuju, tapi itulah kenyataannya. Saya tidak akan pernah memiliki kesabaran tanpa ada hal yang menguji kesabaran dalam hidup saya. Pagi ini kami memiliki argumen kecil. Saudara pasti pernah mengalaminya dengan pasangan saudara. Jadi Dave punya masalah pendengaran dan dia bilang pendengaran saya bermasalah dan itu benar, tapi pendengaran dia lebih buruk. Dia sering berkata ha dan saya capek mendengar ha. Dan pagi ini saya bertanya, hari ini cuacanya seperti apa? Dan saya berbicara dengan keras karena saya tahu pendengaran dia bermasalah. Dan saya berkata, hari ini cuacanya seperti apa? Katanya, ha. Saya ulang, hari ini cuacanya seperti apa? Katanya, ha. Saya ulang, hari ini cuacanya seperti apa? Lalu katanya, kenapa kamu marah-marah? Saya jawab, tak apa, aku akan mengajar tentang penguasaan diri dan kedisiplinan, jadi aku mungkin akan bersikap lebih baik saat aku pulang ke rumah. Jadi walaupun saudara tidak membutuhkannya, saya membutuhkannya, dan saya akan mengajarkan diri sendiri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, Tuhan ingin kita, Tuhan tak pernah membiarkan kita melakukan sesuatu sendiri. Tapi Tuhan ingin kita untuk menguasai perasaan kita, pikiran kita, dan perkataan kita sendiri. Kita harus memiliki kedisiplinan dan penguasaan diri kalau kita ingin menjadi orang yang kita inginkan. Dan Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi dukacita. Semua katakan amin. Tapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, kita harus selalu melihat ke depan daripada yang terjadi sekarang karena masa depan pasti datang. Kita pasti sampai di sana. Dan saya katakan dalam hidup ada yang pintar dan ada yang bodoh. Orang yang bodoh adalah mereka yang melakukan kesalahan dan berharap mendapatkan kebenaran. Tidak akan berhasil. Orang pintar adalah mereka yang melakukan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Karena mereka ingin mendapatkan kebenaran sebagai hasilnya. Contohnya orang yang suka menabung. Ya, memang lebih menyenangkan membelanjakan uang kita daripada menabungnya untuk masa depan. Tapi ketika ada kebutuhan mendadak yang tak terduga, atau ketika saudara dipecat dari pekerjaan, atau saudara cuti sementara, atau saat waktunya pensiun, kita bisa melihat mereka yang melakukan
yang benar di awal, dan sekarang mereka menikmatinya dan kita bilang pasti enak memiliki tabungan yang cukup banyak, tapi mereka tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, hanya karena sebab selalu ada sebab dan akibat. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, semua hal yang Tuhan inginkan, kita akan mendapatkan hasil yang Tuhan janjikan pada kita. Tapi kita harus mulai menabung. Walaupun itu sulit, sangat sulit untuk dilakukan, tapi lihat ke depannya. Dan saya ingin saudara kalau saudara belum seperti ini, menjadi orang yang bukan hidup untuk sekarang, hidup menurut perasaan, hidup menurut kehendak sendiri, tapi pikirkanlah ke depannya, karena itu pasti datang. Saudara tahu, saya yakin banyak yang mau menerima berkat dan keuntungan dalam hidup. Tapi mereka tidak mau mengerjakan kewajiban untuk menerima hasil. Saya menyebutnya orang yang mau hasil tanpa kerja. Jadi, kita harus menghindari keinginan daging, yaitu keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Yesus berkata, "Aku melakukan kehendak Bapa-Ku." Ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Firman-Nya berkata penuh dengan lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, jangan lakukan itu, maka ini akan terjadi. Dan kita punya petunjuk. Kita tidak hidup untuk menebak yang terjadi. Kita punya petunjuk. Dan firman Tuhan memberikan petunjuk lengkap untuk hidup kita. Kalau saudara merasa kurang spesifik, saudara tetap memiliki Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidup saudara. Dan kita tahu bahwa ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan dan ada hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Tapi tidak ada yang bisa melakukan kesalahan dan mengharapkan kebenaran. Contohnya seperti saudara tidak menjaga diri sendiri, makan sesukanya, makanan yang tidak sehat, dan mungkin saudara merokok 2 bungkus dalam 1 hari, dan saudara sering meminum alkohol, dan saudara selalu begadang dan bekerja terlalu keras, dan nanti saudara akan memiliki penyakit yang saudara tidak suka. Suami saya olahraga selama 60 tahun. Dia berumur 80 tahun sekarang, dan dia telah berolahraga melakukannya selama 60 tahun. Ya, dia terlihat bagus untuk umurnya, dan dia masih sehat. Jadi, banyak orang berkata, "Aku harap badanku sebagus kamu." Ya, Dave bekerja keras untuk itu. Dia melakukan hal yang benar. Bahkan saat itu sulit dilakukan. Jadi, jangan sampai kita menyesal di akhir. Aku menyesal tak melakukan ini, tak melakukan itu. Hiduplah dengan pimpinan Roh Kudus dan disiplin lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara, bahkan saat sulit untuk melakukannya, saat saudara merasa lelah. Semuanya dalam hidup ini tidak pernah mudah. Seringkali kita harus berjuang untuk mendewasakan kerohanian diri kita. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan, pengampunan dosa, dan bebas dari rasa bersalah. Dia ingin kita memiliki kasih, kebaikan, pengampunan, sukacita, damai, dan kebenaran. Jadi pikirkanlah kehidupan yang Tuhan ingin kita miliki. Kekuatan, keahlian, kemampuan, kekuasaan, dan kuasa atas iblis, kesehatan dan kemakmuran, hubungan indah. Mari kita gunakan hubungan sebagai contoh. Kalau saudara ingin hubungan baik, maka saudara harus mendisiplinkan diri untuk berperilaku baik. Saudara tak bisa memaksakan kehendak dan berharap mereka selalu mengikuti keinginan saudara. Tidak ada hubungan yang sehat kalau hanya ada satu orang yang berjuang dalam hubungan dan pasangannya hanya menerima semua. Kita harus berkomunikasi dengan baik untuk memiliki hubungan baik. Kita tak bisa terus membahas kesalahan dalam mereka. Kita harus mendoakan dan menolong mereka, menyemangati mereka, dan menguatkan mereka. Hubungan saudara akan baik. Saudara dapat memiliki hubungan yang baik kalau saudara melakukan yang benar dalam hubungan itu. Kita harus menikmati hadirat-Nya. Dia ingin kita untuk mengenal kekuatan kebangkitan-Nya. Janji dalam firman-Nya tak pernah berakhir, bahkan ada lebih dari 5.000 janji, tergantung di mana
saudara melihat janji itu. Saya sudah melihat semua, ada 5.000 sampai 10.000, bahkan lebih. Katakanlah ada jumlah janji dalam Alkitab sangat melimpah, tapi Tuhan selalu ingin kita berusaha untuk mendapatkan janjinya. Jadi, keselamatan adalah pemberian gratis yang membuat kita hidup untuk Tuhan. Kita harus bertobat dan izinkan Tuhan mengubah kita. Hidup kita tak akan berubah tanpa adanya keinginan. Dan menurut saya ada orang yang berdoa seperti orang berdosa dan secara ajaib itu bisa mengubah seluruh hidup mereka, itu tak akan berhasil. Yang akan mengubah hidup kita adalah firman, mendisiplinkan diri untuk belajar firman, mendisiplinkan diri untuk belajar setiap hari. Nah, saya tahu mendisiplinkan diri itu hal yang sulit. Respon saudara akan seperti, aduh haleluya. Saat saya menjelaskan topik ini, awalnya akan terasa sakit, tapi sesudahnya saudara akan berkata, haleluya, saya bersyukur telah melakukannya. Apakah saudara disiplin? Saya percaya itu betul, tapi mungkin saudara kurang melatihnya sampai hal itu membuahkan hasil. Banyak orang yang mau hasil tanpa bekerja. Mereka gagal melakukannya sehingga iri terhadap kesuksesan orang lain. Wow. Apakah saudara mengalaminya? Apa yang memicunya? Aku iri dengan badan dia. Badan dia sangat bagus. Dan saya terlalu gemuk dan sangat jelek. Ya, mungkin karena makanan saudara tidak sehat, sementara dia sangat disiplin dalam menjaga kesehatannya. Nah, aku berharap aku mempunyai uang sebanyak kamu. Aku iri pada uang yang kamu punya. Ya, ada orang yang diwariskan uang banyak, tapi sangat bodoh saat kita iri, sementara kita tidak mau bekerja keras seperti mereka. Saudara tahu terkadang ada orang yang iri dan menghakimi saya, dan itulah yang terjadi jika kita menjadi figur publik. Tapi saya belajar bahwa mereka yang iri karena mereka ingin pelayanan dan hidup yang saya miliki sekarang, tapi mereka tak mau melakukan usaha yang saya lakukan. Saudara tahu, saya mengalami masa yang sangat-sangat sulit sebelum saya memiliki kehormatan berbicara di televisi dan berbicara di depan banyak orang di seluruh dunia. Saya membicarakannya pagi ini tentang seberapa berat perjuangan kami pada awal pelayanan ini. Saya ingat tiap kali pulang dari pelayanan, saya merasa sangat lelah sehingga saya merasa saya tak akan pernah merasa semangat lagi. Dulu kami bekerja dan sekarang kami menikmatinya. Tuhan ingin melakukan hal yang luar biasa. Tapi apakah saudara siap melakukan semua kehendak Tuhan? Saya tahu saudara butuh mendengar ini sekarang. Kalau saya bertanya ini sekarang, apakah saudara sadar selama ini, saat di mana saudara bersikap tidak patuh pada Tuhan, saudara sadar itu kesalahan tapi saudara tetap melakukannya? Dalam peraturan kasih saya beritahu, saudara menabur bibit dan saudara tidak akan menyukainya saat masa penuaian itu tiba. Tapi kabar baiknya, saudara bisa mengubahnya. Caranya bertobat. Bertobat bukan hanya meminta maaf, bertobat artinya saudara berbalik arah dan tidak melihat ke belakang. Saudara bisa membuat keputusan hari ini untuk berubah dan memulai hidup baru, kalau saudara mau. Ya, Joyce, aku bukan tipe orang yang disiplin. Nah, saudara punya penguasaan diri. Mungkin saudara jarang melatihnya, tapi saudara memilikinya. Dalam Mazmur 106 ayat 12-16 terdapat contoh bagus tentang iri hati, dan saya akan membacakan ayat terakhir terlebih dahulu. Dikatakan, mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Dengarkan ini, Mazmur 106 ayat 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka memuji Dia. Tapi segera mereka melupakan perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka bergembira dan memuji Tuhan.
Oh, ini hari berbahagia. Namun ketika mereka mengalami kesulitan, ayolah saya ingin saudara mengerti, saat mereka dalam kesulitan, mereka melupakan semua kebaikan yang Tuhan lakukan, dan mereka hanya memikirkan situasi yang mereka alami saat itu. Itulah saat di mana kedisiplinan kita diuji. Kalau kita mendisiplinkan diri kita dalam hal apapun, kita akan mendapatkan berkat. Tapi Alkitab berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan mendatangkan duka cita, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka. Jadi memang awalnya tidak enak, tapi nanti kita merayakannya kalau saudara mau melakukan kehendaknya, apapun situasi saudara. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita dalam situasi buruk, ingatlah kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Mereka tidak menunggu nasihat Tuhan, jadilah orang yang sabar, dan tunggulah perintah yang Tuhan berikan, kemudian lakukanlah perintah itu. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara. Mereka sangat ingin memaksakan kehendak mereka, karena mereka menginginkan kepunyaan Musa dan Harun, mungkin hubungan dengan Tuhan, atau kepemimpinan mereka atau kuasa yang mereka miliki, dan bangsa Israel menjadi iri. Tapi dengarkan, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka, tapi juga memberikan tulah di antara mereka. Saudara tahu terkadang Tuhan memberikan yang kita mau supaya kita sadar kita belum siap menanganinya. Saudara tahu, dulu saya ingin sekali pelayanan saya berkembang. Karena dulu saya hanya mengajar 25 orang di ruang tamu rumah saya, bahkan saya tidak dibayar, saya keluar dari pekerjaan saya untuk melayani. Saya memiliki mimpi dan visi, tapi hanya sekedar itu. Saudara tahu, buat saya itu sangat sulit karena saya tidak pernah melihat wujud aslinya. Tapi tetap saya lakukan, dan lama-kelamaan bertumbuh. Ketika saya sudah meninggalkan studi Alkitab saya lanjut bekerja untuk gereja, mereka ingin saya memimpin pertemuan wanita yang kemudian berkembang. Ya, lalu Tuhan ingin saya pergi dan mengikut dia kemanapun dia pergi, dan saya melewati proses panjang, tapi tidak ada orang yang mendapat mimpi dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan esok hari langsung melakukan apa yang mereka impikan. Terkadang Tuhan menunjukkan kita akhirnya, dan kita harus sadar ada proses yang harus kita lewati. Pikirkan hal itu. Semua perlu permulaan dan akhir. Dan juga proses. Katakanlah, saudara harus mengurangi berat badan. Ya, awalnya tidak terasa terlalu sulit. Semua orang bisa diet setelah makan malam. Tapi apa yang terjadi saat saudara merasa sangat lapar? Ya, itulah saat di mana kedisiplinan saudara diuji. Saudara harus mau merasakan penderitaan, sadar bahwa kalau saudara terus melakukan yang benar, lama-kelamaan saudara akan melihat hasilnya. Saya tahu beberapa orang merasa tubuh mereka bermasalah, mungkin saudara punya kondisi yang membuat saudara tidak bisa menurunkan berat badan. Tapi maksud saya adalah kondisi di mana kita tak mau mengurus diri. Ini berlaku untuk masalah keuangan. Berapa orang yang sedang dalam masalah keuangan dan berharap Tuhan memberikan jawaban. Jadi, berdoalah pada Tuhan dan mungkin Ia memberikan pekerjaan. Atau berdoalah agar Tuhan memberikan saudara pekerjaan sambilan untuk sementara. Mintalah mujizat dan mungkin Tuhan memberikan 10 jawaban tanpa saudara harus mengeluarkan uang lagi. Setiap kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Tapi Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara ajaib. Seringkali Tuhan menjawab dengan menunjukkan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan. Saudara bisa berkata, aku percaya padanya dan aku sedang mendoakan ini. Sekarang saya ingin bertanya, saudara membenci seseorang? Saudara berpikir, Joyce, apakah kita perlu membahas penguasaan diri sudah cukup? Apakah kita perlu membahas tentang pengampunan juga? Ya. Saudara tahu kenapa? Saya percaya ada sangat banyak doa yang tak terjawab hanya karena mereka
menyimpan dendam dalam hati mereka ketika mereka berdoa tentang sesuatu yang hebat untuk hidup mereka. Markus 11 ayat 24 dan 25, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan." Saya suka terjemahan ini, percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan diberikan. Nah, Alkitab tidak mengatakan berapa lama saudara harus menunggu. Terkadang kita harus berdiri dengan iman dan tidak putus asa, dan itu membutuhkan kedisiplinan. Dan akhirnya kita dapatkan. Tuhan memanggil saya untuk melayani 45 tahun lalu, tapi saya tidak langsung melakukannya. Saya harus belajar Alkitab untuk 5 tahun, dan 5 tahun bekerja untuk orang lain. Saya selalu berkata, kamu tidak bisa memimpin kalau kamu tidak mau dipimpin. Dan selama 5 tahun saya bekerja untuk orang lain, terkadang saya merasa tidak ingin melakukannya. Terkadang saya merasa bahwa kerja keras saya kurang dihargai. Dan mungkin itu kehendak Tuhan, karena Ia mau saya mengalami semua itu untuk belajar berperilaku benar dengan mereka, walaupun saya tidak mendapatkan yang saya inginkan. Dan mungkin Tuhan ingin mengajarkan saya bahwa saya pelayanan bukan karena berapa gaji yang saya terima, tapi karena saya patuh kepada perintah Tuhan di dalam hidup saya. Jadi, saya terus berdoa untuk hal besar, dan itu sedang dalam proses, dan saya harus menunggu. Dan yang saya pelajari adalah yang dikatakan Alkitab. Dan kapanpun kamu hendak berdoa, ampuni. Jika ada kesalahan mereka kepadamu. Saudara tahu aturan Tuhan, saudara tidak boleh marah pada siapapun. Kita harus mengampuni apapun yang mereka lakukan pada kita, kita harus serahkan semuanya ke Tuhan dan biarkan Dia yang membela. Saya percaya iblis lebih mudah menghancurkan kita saat kita sulit mengampuni dibanding dosa lain yang kita lakukan. Jangan sensitif. Jangan menjadi sangat rentan. Jadilah orang yang mengampuni. Pelajarilah area ini sampai saudara mengerti betapa bahayanya kalau kita dipenuhi kepahitan dan keegoisan. Tuhan tidak mengajarkan kita mengampuni untuk mereka, namun karena itu baik untuk kita. Sebetulnya, satu hal yang saya pelajari yang membuat taat pada Tuhan lebih mudah adalah semua yang Tuhan ingin saya lakukan itu baik untuk hidup saya. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan hal sulit hanya karena Dia ingin melihat kita melakukannya. Tapi Dia tahu bahwa dengan melakukan itu, kita menabur benih yang hasilnya akan kita nikmati. Saudara pasti mendapatkan sesuatu dan bisa mempraktekkan ini. Dan kapanpun kamu hendak berdoa, ampunilah jika ada kesalahan mereka padamu, sehingga Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan dan kelalaianmu. Yakobus 2 ayat 14-20, saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi intinya kitab ini berkata, saudaraku, apa gunanya iman kalau seseorang tidak mengerjakan apapun? Bisakah iman saja menyelamatkan dia? Jika seorang saudara tidak memiliki pakaian dan kekurangan makanan, dan seorang dari kamu berkata, pergilah, kenakanlah pakaian dan makanlah, tapi ia tidak memberikan keperluannya, apa gunanya itu? Berapa kali saudara mendengar seseorang membutuhkan sesuatu, dan saudara berkata, aku akan mendoakanmu. Itu hal yang baik. Tapi saudara tahu Tuhan berkata apa? Ia berkata, berhenti meminta aku untuk melakukan sesuatu yang kamu bisa lakukan, tapi kamu malas. Ouch! Itu adalah kesakitan yang akan menjadi ucapan syukur nantinya kalau saya melakukan kehendaknya. Kita harus siap memberi, harus siap melayani, harus siap untuk taat.